ribut-ribut soal Eropa Super League atau Liga Super Eropa mengundang pro dan kontra di seluruh dunia. Tapi saya pikir mungkin hanya di Eropa yang paling ribut karena mereka berada di wilayah UEFA. Tetapi juga mungkin masuk sampai ke kita di Indonesia. Dan saya banyak yang meminta untuk bisa memberikan pendapat, walaupun sebenarnya saya sendiri agak malas untuk bisa berkomentar tentang kegaduhan ini. Tapi oke lah, saya akan coba untuk memberikan pendapat saya tentang 12 founder yang menamakan diri mereka untuk bisa bersaing dengan UEFA, memberikan Liga Super tersendiri ya. Dan kita akan ikuti dalam perbincangan berikut ini. Hola, ketemu dengan saya Ropan, dan kali ini saya akan coba membicarakan obrol tentang munculnya wacana pembentukan Liga Super Eropa yang banyak mengundang hal-hal yang pro kontra atau keributan di mana-mana, di media sosial dan dimanapun tentang keberadaan ini. Liga di mana ada 12 tim sebagai founding father di sini yang akan menggelar pada bulan Agustus nanti rencana untuk Liga Super ini, dan tentunya agak mengganggu bagi UEFA sebagai badan atau otoritas tertinggi di Eropa yang biasanya menggelar, kita tahu bersama, Liga Champions dan juga Liga Eropa selama ini ya. Bagaimana juga dulu ini sejarahnya terjadi dengan ada Fairs Cup yang kemudian berubah menjadi UEFA Cup. Kemudian ada lagi yang namanya Cup Winners Cup. Sebelum semua disatukan menjadi Liga Eropa. Dan Liga Champions kita tahu bersama sudah dimulai sejak 1956 dan sampai saat ini sudah memasuki mungkin tahun ke-65 ya, penyelenggaraan mereka sudah cukup lama. Tapi kemudian diganggu dengan adanya wacana pembentukan Liga Super Eropa. Luar biasa liga ini. Ada yang pro, ada yang kontra, tapi lebih banyak kontra. Dan saya kalau melihat di sini memang memberikan satu pendapat tidak seharusnya sebenarnya ya. Tidak seharusnya bahwa Liga Super Eropa ini dipaksakan untuk muncul ya. Jadi saya sendiri agak sedikit menentang ya, agak menentang bahkan untuk menggelar kompetisi ini, karena ini hanya kompetisi bagi mereka yang klub-klub kaya sebenarnya. Karena 12 pendiri ini adalah klub-klub yang punya uang tentunya ya, dan mereka hanya mencari 3 klub tambahan untuk bisa menjadi 15 klub. Belum ada jawaban, dan sudah pasti klub-klub Jerman tidak mendukung ini. Bayern Munchen, Borussia Dortmund yang digadang-gadang akan ikut dimintai atau diajak bergabung sudah pasti menolak. Tinggal tergantung bagaimana PSG, wakil Prancis yang juga digadang-gadang klub kaya raya ini untuk masuk sehingga bisa membentuk 15 klub. Tapi dengan mundurnya klub-klub Jerman, saya pikir ini wajar. Saya setuju mereka tidak mau bergabung karena mereka menghormati bagaimana sejarah dengan adanya Liga Champions yang sejauh ini sudah ditata dengan baik, walaupun oleh para pendiri 12 ini dikatakan belum begitu baik, terutama bagi presiden mereka yang terpilih yaitu Florentino Perez, yang mengatakan bahwa harus ada solusi terbaik karena jarangnya tim-tim papan atas, tim-tim ternama ya, terkuat untuk saling bisa bertemu satu sama lain dalam kompetisi di Eropa ya, jarang. Kemudian solusi untuk bagaimana bisa mencari uang, karena ujung-ujungnya saya pikir dengan bentuk Liga Super Eropa ini adalah ujung-ujungnya duit. Ini bisnis yang sangat gede, super gede. Jadi alasan mereka seperti ini, bahwa diambil di tengah pandemi ini banyak klub-klub itu agak sengsara, agak kritis soal keuangan mereka, dan ini perlu untuk ada ditambal, ada solusinya untuk bisa mendapatkan uang. Karena contohnya misalnya di Barcelona sendiri sudah triliunan ya, di atas 15 triliun mereka habis
untuk bisa mengatasi ini, karena banyak tentunya pemain-pemain dengan gaji tinggi termasuk di Madrid, di Juve, di klub-klub Inggris tentunya ada Liverpool, City, MU, Spurs, Arsenal, dan Chelsea, bagian dari 6 klub yang ikut bergabung di 12 pendiri Liga Super Eropa ini. Nah, kenapa saya agak menentang ini, karena memang ini sulit dibayangkan kalau kompetisi ini ada di tengah pekan, ini akan bentrok saya pikir dengan apa yang akan dilakukan oleh UEFA. Walaupun UEFA sudah melakukan ada format baru yang baru akan dilakukan pada 2024 sampai 2025, tapi itu kan masih agak jauh ke sana. Sedangkan Liga Super ini seakan dipaksakan untuk bergulir pada Agustus mendatang. Dan pernyataan tegas memang sudah dilakukan oleh pihak UEFA kalau ini dipaksakan untuk mengganggu dan terus akan berjalan, bahwa ada 3 hal yang harus mereka dapatkan sanksi ya. Sanksi pertama yang akan dilakukan oleh UEFA yaitu melarang klub-klub ini yang masuk di anggota Liga Super ini, Eropa ini, untuk berkompetisi di liga domestik. Mereka harus keluar. Itu sebagai sanksi selain denda yang akan dilakukan oleh UEFA. Kedua, praktis klub-klub ini yang masuk di Liga Super ini tidak boleh mengikuti ajang di bawah UEFA. Nah, di bawah UEFA itu ada Liga Champions, ada Piala Super yang akan diperebutkan, kemudian juga ada Piala Dunia antar klub yang ada di sana ya. Jadi ada hal-hal ini yang berada di bawah UEFA ini yang tidak boleh mereka ikuti. Jadi ada Liga Champions, Liga Eropa, Piala Super mereka tidak masuk, dan Piala Dunia antar klub. Yang ketiga, semua pemain yang berada di klub-klub yang ikut di Liga Super ini akan digelinding, itu tidak boleh memperkuat negaranya masing-masing. Dilarang oleh UEFA. Artinya, dengan dilarangnya mereka ikut di negara masing-masing untuk berkuat tim nasional, berarti pintu mereka untuk hadir di Piala Eropa nantinya dan di Piala Dunia di Qatar itu tertutup kalau memang ini sanksi tegas diberlakukan oleh UEFA. Oleh sebab itu ini akan merugikan bagi pemain-pemain, karena di mana pemain-pemain ini juga menjadikan Piala Dunia dan Piala Eropa sebagai panggung mereka untuk jualan. Apa artinya jualan? Mereka berjual dengan penampilan mereka, ya, aksi-aksi mereka di lapangan untuk menunjukkan yang terbaik, sehingga nilai pasar penjualan mereka di bursa transfer itu naik tinggi, sehingga mereka harus melakukan itu di Euro dan Piala Dunia. Nah, kalau tidak ada 2 ajang besar ini juga akan merugikan bagi pemain. Nah, itu saya katakan. Jadi Liga Super ini seakan-akan menguntungkan bagi mereka yang ada di atas, kaya, yang klub menjadi kaya, semakin kaya, dan klub yang miskin yang tentunya sebagai klub yang miskin. Apalagi mereka mendirikan dengan 15 klub, kemudian 5 klub ini akan diambil berdasarkan ketentuan mereka, dan mereka berada di luar UEFA. Ini seakan-akan ilegal. Pengkhianatan mungkin sebagai mereka yang dianggap pengkhianatan ya di Eropa, dan juga pasti ditolak oleh federasi di negara masing-masing. Dan bagaimana reaksi FIFA dalam hal ini? FIFA tentunya akan mendukung UEFA sebagai badan yang di bawah mereka, walaupun tidak ada statement khusus, tidak ada satu hal yang khusus yang dikumandangkan di pernyataan khusus yang dilakukan oleh FIFA, tetapi FIFA secara langsung pasti akan menolak keberadaannya Liga Super ini. Hanya saja FIFA dalam hal ini mengajak tentunya untuk duduk bersama untuk membicarakan tentang hal ini. Itu pula yang akan dilakukan oleh Florentino Perez bersama Andrea Agnelli sebagai wakilnya, untuk mungkin akan mengajak UEFA duduk bersama dengan FIFA. Tetapi Perez agak keras kalau bisa dilihat di sini, kalau ini ditolak dan tidak ada jalan keluar, buntu, mereka tetap akan memaksakan menggelar Liga Eropa ini, Liga Super ini. Jadi apapun yang terjadi, mereka ingin untuk memaksakan kehendak mereka bahwa ini harus berjalan, apapun alasannya. Ini yang membuat saya, pemaksaan ini yang saya pikir tidak baik, dan itu banyak ditentang semua. Wajar kalau banyak mantan pemain, pelatih, juga supporter menentang ini, karena kembali ke sejarah. Real Madrid dan MU sudah berdiri 119 tahun ya, 1902. Begitu lama sejarah mereka. Liverpool juga 1892, berarti sudah 128 tahun. Juventus apalagi dengan
1897 mereka berdiri, 123 tahun, sudah cukup lama. Akhirnya mereka dengan adanya Liga Super ini harus keluar ya, bahkan tidak berkompetisi. Ini merugikan buat mereka juga. Bagaimana ke pemain-pemain sudah tua di atas 30 untuk bisa berkembang, mereka tidak boleh bermain di klub-klub lain. Apakah ini mereka akan ditampung? Ini juga akan harus menjadi pemikiran saya pikir bagi Perez yang memaksakan kehendak. Nah, kita akan lihat nantinya perkembangan selanjutnya bagaimana. Tapi saya sendiri kalau bisa dikatakan saya tidak setuju dengan adanya Liga Super Eropa ini. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita, dan Anda tetap like dan memberikan komentar, tentunya share dan tekan lonceng sambil subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.